Halo para pencari cuan, selamat welcome di channel Dapur Saham Indonesia. Channel yang akan membawa lu semua sadar akan kenyataan di bursa saham. Gue boleh dong ancungin jempol buat Goto, PT Goto, Gojek, Tokopedia, TBK. Acungan jempol ini lantaran serius buat jaga sahamnya nggak terjun bebas. Diberitain kemarin agen stabilisasi Goto, CGS, CIMB, Sekuritas Indonesia borong saham Goto triliunan rupiah. CGS, CIMB, Sekuritas sudah per Jumat 22 April 2022 membeli 3,46 miliar saham di pasar dengan harga rata-rata 336,27 per sahamnya. Total saham yang sudah dibeli sebanyak 6 miliar atau sudah mencapai 98,49% dari alokasi saham sebanyak 6,09 miliar saham. Kalau dirupiahkan, total dana yang sudah dikeluarkan untuk stabilisasi harga saham Goto sudah mencapai 2,02 triliun. Dihitung opsi Grand Shoe yang masih bisa digunakan tinggal 1,5% lagi atau setara dengan 92,25 juta saham. Semua pedagang saham modal tipis yang udah punya saham Goto kayak gue juga jadi labil nih. Mau jual apa mau nambah lagi saham Goto. Selain agen stabilisasi yang borong saham, Goto ini juga diborong pedagang saham asing. Per Jumat 22 April 2022, asing dicatat net buy tembus 607 miliar untuk membeli Dekakorn Goto. Dekakorn menunjuk pada perusahaan yang mempunyai valuasi 10 kali lipat dari unicorn atau perusahaan startup, yaitu sebesar 10 miliar US dollar. Jadi kalau lu nyangkut di saham Goto, lu masih nyantai, nggak jantungan, karena lu nyangkut di perusahaan emiten Dekakorn ketimbang lu nyangkut di perusahaan gorengan nggak jelas entah berantah. Beberapa perusahaan Asia yang sudah mencapai level ini antara lain Toutiao, ByteDance, DJI Innovation, dan Grab. Indonesia sendiri punya 2019 yang lalu Gojek yang menjadi perusahaan pertama di Indonesia yang mencapai level Dekakorn ini. Gojek dan Tokopedia resmi merger dan melahirkan entitas baru bernama Goto pada akhir Mei 2021 lalu. Adapun PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (AKAP) menjadi perusahaan induk yang menaungi Goto. Sebelumnya PT AKAP menjadi nama perusahaan untuk Gojek. Nah, kalau kita lihat prospektus IPO Goto, emiten ini membagi pemegang saham perusahaan ke dalam struktur dual class voting, yakni pemegang saham dengan hak suara multiple SDHSM atau Multiple Voting Shares MVS dan non SDHSM. Selain itu, sahamnya juga dibagi dua menjadi saham seri A dan saham seri B. Menurut aturan, setiap pemegang saham seri A sebelum IPO dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan saham seri A yang dimilikinya sampai dengan 8 bulan sejak tanggal efektif. Sementara setiap pemegang saham seri B juga dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas saham seri B yang dimilikinya selama 2 tahun sejak tanggal efektif. Nah, kalau lo lihat prospektus IPO Goto, ada deretan nama-nama mentereng pemegang saham Goto. Walaupun nama-nama mentereng dan juga orang kaya atau perusahaan-perusahaan yang gede, nggak ada jaminan mereka akan nggak jual sahamnya 8 bulan ke depan dan 2 tahun ke depan. Ada 5 nama yang menjadi pemegang SDHSM: Andre Sulistyo, Kevin Brian Alwi, William Tanuwijaya, Melisa Siska Juminto, dan PT Saham Anak Bangsa. Kelima-limanya punya saham seri A dan juga saham seri B. Sementara pemegang saham non SDHSM yang cuman menjadi pemegang saham seri A ada deretan nama Garibaldi Thohir, Goto People First Fund, SPV GT Subio Singapore Pte Ltd, ada juga Taobao China Holding Limited. Lain-lain maksudnya adalah kepemilikan kurang dari 5% dan masyarakat, yakni para pemegang saham yang beli sahamnya setelah IPO kayak lo, gue, pedagang modal tipis. Nah, yang mau gue bilang, perusahaan Goto ini dimiliki oleh raksasa-raksasa asing. Nah, kalau lu baca istilah saham dengan hak suara multiple atau multiple voting shares MVS, itu diatur di
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang penerapan klasifikasi saham dengan hak suara multiple atau multiple voting share (MVS). Tujuannya nggak lain nggak bukan untuk memberikan kesempatan bagi para otak pendiri yang awal-awal membangun ini perusahaan masih punya suara yang menentukan, walaupun persentase sahamnya lebih kecil dari investor. MVS ini hanya bisa diberikan pada pihak-pihak tertentu ya, yang merupakan otak pendiri yang awal-awal mikirin tuh perusahaan startup, tapi dia nggak berlaku selamanya alias memiliki batas waktu tertentu. Batas waktu yang ditetapkan oleh OJK paling lama 10 tahun dan dapat diperpanjang 1 kali dengan jangka waktu paling lama 10 tahun lagi dengan persetujuan pemegang saham independen dalam rapat umum pemegang saham RUPS. Lantas gimana harga saham Gotoh setelah agen stabilisasi Gotoh kehabisan peluru untuk beli saham Gotoh yang dijualin pedagang saham? Ya lo nggak usah tanya gue nggak tahu jawabannya. Seperti berulang kali gue bilang dalam video-video gue, pedagang modal tipis jangan coba-coba nebak naik turunnya harga saham suatu emiten. Apalagi lo mau coba-coba nebak harga saham emiten yang baru IPO. Capek deh. Sekian dulu video kita kali ini, mudah-mudahan dikit-dikit ada manfaatnya. Terima kasih ya udah nonton channel Dapur Saham Indonesia.